Selamat malam, selamat jumpa kembali di channel saya. Di kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah televisi plasma Samsung dengan seri 43 4000 dengan gejala kerusakan seperti ini ya. Kita coba aja, kita nyalakan dan lampu indikator kedip-kedip, TV tidak mau menyala. Oke, kita cek ya apa yang menyebabkan TV ini proteksi kedip-kedip. Oke, langsung saja kita bongkar ini ya. Kita matikan dulu. Nah, ini adalah kondisi TV set setelah kita bongkar. Ini kondisi dalamnya ya. Ini mulai dari sini memang buat power supply, main dan main dengan ini dan kontrol. Nah, selanjutnya untuk kerusakan seperti ini kita perlu cek satu persatu ya, bagian mana yang menyebabkan TV ini problem, apakah dari power supply-nya atau dari mainboard ataukah dari modul Y-main di sini. Oke, selanjutnya kita coba sekali lagi di kondisi terbuka ini ya. Kita coba. Ini sudah menyala. Ternyata di modul Y-main seperti terderit ya. Ini ada problem di sini. Oke, kita pastikan. Kita lakukan bongkaran dulu dengan ventilator. Kita cek di jalur yang menuju Y-main. Di tegangan PS di label tertera sekitar 200 volt. Ini terukur 80-an volt ya, tapi naik turun dan naik lagi kisaran 200, turun kembali. Terus sementara kesimpulan di modul Y-main ini yang trouble. Oke, kita akan coba mencabut jalur tegangan yang menuju ke Y-main. Oke, kita ukur lagi ya. Nah, ini terukur mulai 190 dan turun, dan dia tidak akan naik lagi. Nah, ini kesimpulan tertuju ke bagian modul Y-main yang bermasalah. Oke, kita akan melakukan pengecekan modul Y-main ya. Nah, ternyata di sini terlihat bekas terbakar ya. Oke, karena kecurigaan di modul ini, kita akan lepas dulu. Kita lepas semua skru. Lepas FPC yang menuju ke panas, hati-hati jangan sampai sobek. Nah, ini adalah modul Y-nya ya. Kita cek masing-masing bagian. Ini di bagian sini seperti bekas terbakar. Nah, ternyata ada sebuah kapasitor ini ya, ini meletus. Terus selanjutnya kita akan cek satu persatu komponen apa saja yang rusak.
Ini adalah lanjutan penelusuran kerusakan di modul Yesus yang kemarin ya, sempat tertunda beberapa hari karena ada item pekerjaan lain, dan ini sifatnya hanya rangkuman saja mungkin ya. Setelah kita kemarin menelusuri, hasil penelusuran ditemukan di dioda ultrafast dan FGD 4536 ditemukan short. Terus selanjutnya kita juga menelusuri di IGBT yang tertempel di heatsink 30J127 ini, kita pastikan semua ya, kita ukur menggunakan ohmmeter, dipastikan tidak short karena awalnya kapasitor di sini yang sudah saya lepas posisinya di sini kondisinya terbakar. Jadi kita harus memastikan semua MOSFET dan IGBT yang ada, mulai 30J127 dioda-diodanya kita pastikan semua, kita pastikan aman tidak short. Terus lanjut mulai dari MOSFET yang ada di sini ya, 3N50 ini 1 2 3N25 ini juga kita pastikan. Terus selanjutnya di sini 5N50 ini ya, 1 2, selanjutnya 3N25 ini. Semua MOSFET ini kita pastikan semua. Dan dari penelusuran kemarin ternyata ditemukan satu MOSFET FGD 4536, IGBT 4536 short, dioda ultrafast short, dan 5N50 juga short ya. Ini ada dua, ini short semua. Dan ini kondisinya sudah kita ganti untuk diodanya sesuai tipe SF 4000H, dan untuk FGD 4536 karena stok di tempat kita kosong, kita siasati dengan menggunakan IGBT 30N40 ya, karena setelah saya lihat di datasheet karakternya sama, maka kita pasang saja dengan kondisi seperti ini ya, tidak bisa menempel semua di PCB karena strukturnya juga beda. Jadi kita pasang berdiri seperti ini, dan ketinggian sama dengan elko, jadi harapannya aman tidak membentur cover. Dan 5N50 juga sudah kita ganti ya ini. Terus selanjutnya kita memastikan IC buffer ini kita pastikan dalam kondisi aman dengan menggunakan ohmmeter. Kita cek di kapasitor ini, kondisi bolak-balik tidak boleh menunjukkan nilai yang sama, karena kalau ini short kemungkinan nanti ketika dipasang IGBT akan short lagi ya. Ini aman. Setelah kita melakukan penggantian part-part yang rusak tadi, kita memasangnya kembali di TV set. Pada saat pemasangan modul Yesus ke TV set, pastikan skru semua kenceng ya, karena kalau tidak kenceng koneksi grounding dari modul Yesus ke grounding panel menjadi tidak sempurna. Ini juga dapat mengakibatkan IGBT nya rusak kembali. Ini kita pasang semua skru, kita pastikan kenceng. Skru modul ada 1 2 3 4 5 6. Ini sudah terpasang semua. Selanjutnya kita pasang FVC ke panel di konektornya. Kita pastikan benar-benar lurus ya, mentok, tidak miring. Kita kembali. Selanjutnya FVC dari Tikon ke modul Yesus kita pasang kembali, pastikan mentok dan lurus. Yang terakhir
layar pegangan dari power supply menuju Yesus. Kita pastikan semua sudah terpasang dengan benar ya. Terus selanjutnya kita lakukan pengetesan. Semoga hasil pekerjaan kita aman sesuai harapan. Oke, kita nyalakan. Terlihat indikator di ikon sudah berkedip, menandakan televisi sedang puting. Nah, ini di lubang-lubang terlihat raster. Mari kita lihat kondisi depan televisi, dan televisi sudah menyala ya. Perbaikan modul Yesus sudah menghasilkan TV menyala. Untuk selanjutnya kita akan melakukan lab test selama kurang lebih 1 hari untuk memastikan bahwa hasil perbaikan di modul Yesus sudah dalam kondisi aman, karena ada komponen yang kita modifikasi dengan tipe lain. Kita harus memastikan kondisinya nanti aman. Kita coba kasih input antena. Ini dari antena saya yang mungkin kurang bersih. Sekian tentang perbaikan televisi plasma Samsung dengan model PS4 3H4000 dengan gejala kerusakan LED indikator berkedip atau proteksi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.